Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tausiah kali ini, Ustadz ingin membahas bagaimana adab atau sopan santun kita terhadap orang tua kita. Ada sebuah hadis yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat yang pandai luar biasa, salah satu 4 sahabat yang nama di depannya ada Abdullah. Yang pertama ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, yang terakhir Abdullah bin Amr. 4 sahabat yang di depannya namanya Abdullah ini mereka luar biasa pandainya. Nah, hadis ini apa yang beliau sampaikan? An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayul a'mali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa wahai Rasul? Kemudian Rasul menjawab, summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayun, kemudian apa lagi? Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa jihadu fi sabilillah, kemudian ialah jihad fi sabilillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberitahu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ialah salat. Nah, salat ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang pertama, di hadis lain disebutkan as-salatu amududdin. Salat itu ialah tingkat tiang agama yang menopang semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Tiangnya ialah salat. Ketika salat kita baik, maka amalan-amalan keseharian kita juga akan menjadi baik. Kemudian yang kedua yang saya garis bawahi ialah summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kedua ialah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena ini merupakan kewajiban, ya, kewajiban yang harus ditanggung oleh anak. Otomatis mereka mempunyai orang tua yang harus ditaati. Bahkan di hadis lain menyebutkan ridallahi fi ridal walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Dan murka Allah Subhanahu wa taala ada pada murka kedua orang tua kita. Yang artinya kita harus semua mencari ridha Allah, yaitu dengan wasilah kita mencari ridha kedua orang tua. Dengan cara apa? Kita berbakti, mentaati apa yang kedua orang tua kita perintahkan, menghormati mereka setiap hari yang kita jalankan bersama mereka. Contoh bertemu ketika habis pergi, cium tangan kepada orang tua, mentaati apa yang mereka perintah selagi tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah, yaitu generasi tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni. Rasulullah SAW pernah mengatakan pada khalifahnya, yaitu Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, karena doanya Uwais Al-Qarni itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Uwais Al-Qarni ini adalah seorang tabi'in yang luar biasa. Ketika itu ibunya berazam ingin melakukan ibadah haji. Akan tapi Uwais Al-Qarni dan ibunya ini ialah dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki banyak harta, dan mereka berasal dari Yaman. Akhirnya apa? Uwais Al-Qarni ini melatih dirinya selama 8 bulan naik turun bukit dan gunung. Ketika ditanya orang-orang, apa tujuanmu naik
turun gunung setiap hari wahai Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni ini diam, tidak menjawab apa yang mereka tanyakan. Akhirnya ketika datang musim haji, Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Kemudian di Mekah dia menggendong ibunya mengelilingi Ka'bah tawaf. Kemudian sa'i dan lain-lain dia gendong oleh Uwais Al-Qarni. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada Uwais Al-Qarni. Doa-doa yang dia ucapkan dari mulutnya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabatnya, "Mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni karena doanya Uwais Al-Qarni itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala." Ternyata amalan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yaitu dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah Ta'ala memuliakan Uwais Al-Qarni ini dengan kemuliaan yang luar biasa. Oleh karena itu pemirsa hadirin, berbaktilah kita kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya, dengan mentaatinya ketika kita diperintah selagi tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua kita masih sehat, kita rawat mereka sebaik mungkin hingga akhir hayat mereka nanti. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ragima anfun man adraka walidayhi ingdal kibar falam yadkhulul jannah." Celaka atau rugi orang yang semasa hidupnya masih mendapati kedua orang tuanya tapi dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Yang artinya apa? Orang tua itu ialah wasilah atau jalan untuk mencari pahala untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak sampai ketika di akhirat nanti tidak masuk surga, celaka ketika masih punya orang tua. Kenapa? Karena orang tua ini salah satu hadiah dari Allah Ta'ala pada kita semua untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berusaha sebaik mungkin sopan santun terhadap orang tua kita, berbakti apa yang mereka perintahkan kepada kita untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda terakhir Rasulullah SAW, "Sumal jihadu fi sabilillah," yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala yang ketiga ialah al-jihadu fi sabilillah. Mungkin pada zaman sekarang kita belum bisa merasakan seperti ini, belum bisa berhadapan dengan musuh, akan tapi pada zaman sahabat mereka berhadapan dengan musuh secara langsung. Tapi zaman kita kali ini, orang-orang di luar Islam berusaha merusak generasi kita dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Oleh karena itu, apa jihad kita? Yaitu dengan belajar menuntut ilmu sebanyak mungkin, agar dengan ilmu ini kita bisa tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat yang mereka utarakan kepada umat Islam ini. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memperbaiki yang pertama sholat, yang kedua berbakti kepada orang tua, kemudian yang terakhir berjihad bersungguh-sungguh dengan belajar menuntut ilmu untuk menjaga diri kita dari pemikiran-pemikiran sesat yang ada di luar sana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.